Sudah beberapa minggu berlalu sejak season 16 pertama kali bergulir. Perbedaan yang saya rasakan dari season ini dibandingkan dengan season-season sebelumnya adalah sulitnya untuk mengumpulkan bintang satu demi satu, khususnya untuk para solo ranked. Dapat 1 bintang, kemudian turun lagi. Dapat 2 bintang, turun 1, dan seterusnya. Sehingga proses naik tier begitu memakan waktu. Awalnya saya kira ini memang hanya saya saja yang merasakan. Namun setelah ngobrol dan juga bertanya kepada beberapa teman lainnya, memang mereka juga merasakan hal yang sama. Dan bagaimana dengan kalian sendiri? Ada fenomena apa sih di season 16 ini? Dari berbagai sumber dan juga pemikiran saya pribadi, saya menemukan beberapa penyebabnya. Dan saya rangkum semuanya dalam video berikut ini. Masalah cheat memang tidak pernah bisa dilepaskan dari yang namanya game. Sudah banyak kejadian ataupun kasus mengenai cheat di berbagai game yang sedang populer di masanya. Dan tidak sedikit juga game yang hancur dan juga redup dikarenakan cheat yang merajalela. Semoga ini tidak terjadi pada Mobile Legends. Pihak Moonton selaku developer sempat melakukan tindakan besar-besaran guna mengurangi masalah ini, khususnya di beberapa season sebelumnya. Dan ini terbukti efektif sehingga bisa menekan perkembangan para cheater. Mulai dari ban user yang terbukti melakukan cheat, perbaikan bug, sistem, dan juga update pada engine-nya. Namun baru-baru ini kembali marak penggunaan cheat yang entah bagaimana caranya bisa menembus pertahanan yang sudah dibuat oleh Moonton. Menurut desas-desus yang beredar, yang paling banyak digunakan adalah cheat jenis map hack dan juga cheat lag yang membuat tim lawan tidak bisa bermain dengan lancar. Ini tentu suatu kerugian besar bagi para player normal yang bermain dengan cara lurus-lurus aja. Semoga Moonton segera menemukan cara ataupun kebijakan untuk mengurangi para cheater yang tentu sangat berbahaya untuk ekosistem player di dalam game itu sendiri. Jangan sampai game yang mereka ciptakan ini menjadi sepi dikarenakan oleh cheater yang sangat mengganggu. Season 16 kebetulan berdekatan dengan musim liburan para pelajar. Dan masa liburan ini pun semakin diperpanjang akibat dampak pandemi yang begitu mengerikan. Dan ini memaksa tidak hanya pelajar, namun juga aktivitas perkuliahan dan juga perkantoran untuk menggalakkan program kerja dari rumah. Berdiam di rumah demi keselamatan dan juga mengurangi penyebaran pandemi. Salah satu aktivitas favorit dalam menghabiskan waktu di rumah adalah bermain gadget. Di antaranya adalah bermain game. Dan tahukah kalian, main Mobile Legends mengalami peningkatan besar-besaran akhir-akhir ini. Hal ini berdasarkan data dari situs berita online CNN Indonesia yang menyebutkan bahwa operator telekomunikasi mencatat peningkatan konsumsi data internet dan juga video call hingga game Mobile Legends. Dan peningkatan ini terkait dengan kebijakan bekerja dari rumah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Nah terus, apa hubungannya antara stay at home dan juga sulit naik rank? Coba pikir. Semakin banyak pemain, maka akan semakin besar kemungkinan kita bertemu dengan tim yang tidak bisa bermain dengan baik. Tidak hanya sekali ataupun 2 kali kita bakal dipasangkan dengan player yang tidak bisa diajak kerjasama. Dalam artian AFK, lag, tukang bacot, suka ngatur, tidak tahu meta, ngetrol, dan lain-lain. Maka keadaan seperti ini bisa dibilang nerakanya bagi para solo player. Jadi jangan heran jika kalian suatu saat bakal frustasi, pusing, ataupun males main. Atau makin banyak bikin harga makin murah. Mungkin di antara kalian ada yang tahu ya, hukum ekonomi yang berbunyi semakin besar penawaran maka harga akan turun. Dan ini berlaku juga untuk dunia perjokian. Semakin banyak joki,
maka harganya juga akan semakin murah. Tidak bisa dipungkiri, joki game khususnya Mobile Legends semakin banyak, dan harganya semakin murah. Biasanya mereka menawarkan harga per bintang tergantung tier. Dan mirisnya, ini banyak dimanfaatkan jasanya oleh para player yang memilih jalan pintas untuk mencapai tingkatan yang mereka inginkan. Misalnya, ada player master ingin cepat ke epic. Mereka rela mengorbankan uang sakunya hanya untuk menyewa jasa joki. Hasilnya, jelas mereka bisa mencapai epic dalam waktu cepat. Dan apa yang terjadi setelah dia mencapai epic? Sudah bisa ditebak, skillnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Epic rasa master. Untuk hal ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan poin yang kedua tadi ya, yaitu peningkatan jumlah pemain. Secara logika, semakin ramai suatu game, artinya semakin beragam juga device ataupun smartphone yang mereka gunakan, mulai dari harga yang murah, sedang, ataupun tinggi, yang berakibat pada beragamnya juga spesifikasi HP yang mereka gunakan. HP dengan harga murah tentu speknya juga lebih minim, dalam artian kurang memenuhi standar dalam menjalankan suatu game. Dan apa dampaknya? Sudah barang tentu, spek HP minim membuat performa permainan juga akan berkurang. Bisa terjadi lag, patah-patah, cepat panas, ataupun grafis yang tidak optimal. Bila terjadi hal ini, bukan hanya si pemakai HP tersebut yang dirugikan, tapi juga keempat anggota tim lainnya yang harus mengalami kekalahan. Dan saya pribadi tidak terlalu menyalahkan para player yang mengalami masalah dengan spek HP ataupun lag ya, karena saya yakin mereka juga tidak nyaman dengan hal ini, dan juga memiliki keinginan untuk menang tentu. Untuk pemilihan komposisi hero, sebenarnya tidak hanya terpaku pada hero-hero yang kita kuasai saja. Namun lebih dari itu, kita juga harus menyesuaikan dengan hero lawan. Dalam arti, kita harus bisa menentukan counter hero dari tim lawan. Counter itu meliputi hero-nya, build item, ataupun battle spell-nya. Contoh kecil saja, misal di tim lawan dominan hero stun atau disable, maka ada baiknya beberapa hero yang rentan dari tim kita menggunakan spell Purify. Atau jika tim lawan kebanyakan hero physical damage, maka akan sangat tidak efektif jika kita malah membeli item magical defense. Saya yakin kalian punya pengalaman lain mengenai hal ini, jadi silahkan share pengalaman kalian mengenai sulitnya naik tier di season 16 ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.